Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam. Nama saya Rengga Pinata. Saya salah satu mahasiswa dari ASMI, Akademi Sekretaris dan Manajemen Insulindo. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi masalah capacity building bersama teman saya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahrul Rozi. Saya juga mahasiswa di ASMI Sulindo Bekasi. Jurusan yang kita ambil manajemen perusahaan. Baik, kita mulai. Apa capacity building itu? Secara garis besar atau secara umum, capacity building itu dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, skills, sikap, attitude, dan perilaku behavior dari SDM. Terus pembangunan keterampilan dan kemampuan seperti kepemimpinan manajemen, keuangan, pencairan dana, program dan evaluasi, serta pembangunan organisasi yang berkelanjutan. Capacity building sendiri atau misalkan disebut pengembangan kapasitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku melalui aktivitas yang menarik. Jadi capacity building itu mencakup luas tentang segala sesuatu baik dari organisasi atau apapun. Dan capacity building itu sangat penting bagi kita yang sekiranya membutuhkan atau misalkan untuk mengendalikan pengembangan diri atau menjadi lebih baik ke depannya dalam sebuah struktur organisasi. Seperti itu. Jadi untuk masalah capacity building ini memang sangat dianjurkan kepada setiap organisasi atau lembaga-lembaga tertentu ya, seperti ASN atau program pemerintah. Karena apa? Dengan capacity building atau pengembangan kapasitas ya, kita jadi bisa memplotkan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih tertata ke depannya. Oke. Tujuan capacity building sendiri itu ada beberapa hal dan beberapa aspek yang nantinya ke depannya itu memiliki satu hal yang baik untuk diri kita sendiri dari segi apapun. Oke, tujuan capacity building, kegiatan capacity building dilakukan untuk menjadi motivasi dalam diri dan meningkatkan hubungan kerjasama maksud saya, untuk meningkatkan budaya dan etos kerja sehingga dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan relevan serta efisien ya. Nah, ini adalah proses ilmu membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi atau menemukan permasalahan dan menambah wawasan terhadap sesuatu serta pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan. Jadi seperti kaitannya dengan apa itu capacity building atau pengembangan kapasitas, tujuannya tidak jauh dan tidak beda untuk membuat salah satu pengembangan dalam diri kita dari segi attitude atau apapun menjadi lebih baik, dan kedepannya mereka bisa melakukan pemecahan masalah atau misalkan pengidentifikasian segala sesuatu dengan baik dan melakukan perubahan yang jauh sangat lebih besar untuk masalah hal tersebut. Untuk tujuan capacity building itu bisa juga mencakup kepada hal-hal yang sekiranya berada dalam sebuah organisasi yang tadinya mereka berantakan, terus mereka melakukan capacity building atau melakukan beberapa pelatihan yang mungkin mereka dapat memikirkan segala sesuatu ke depan, dan tujuannya adalah merubah
mindset atau misalkan cara pola berpikir mereka menjadi lebih baik, serta attitude dalam penyampaian pun menjadi lebih baik, tentunya dengan menggunakan materi atau misalkan metode capacity building tersebut. Jadi ada beberapa hal yang sangat berharga sekali jika misalnya kita terus menerus melakukan hal tersebut. Ada beberapa hal, terutama langkah-langkah yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya tentang masalah langkah-langkah kapasitas building atau misalkan pengembangan kapasitas. Kelanjutannya nanti akan coba saya serahkan kepada beliau dan beliau akan menerangkan menjadi lebih baik. Terima kasih. Silakan untuk Mas Fahrul Razi melanjutkan materi yang saya berikan. Baik, terima kasih Mas Rengga. Saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan capacity building itu apa sih? Nah, di sini ada 5 tahapan yang saya cari dari beberapa sumber, dan diantaranya satu yaitu pelatihan atau training, kedua ada mapping, ketiga ada plan writing, keempat ada test plan, dan kelima ada perencanaan. Nah, saya akan paparkan satu-satu pengertiannya, yaitu yang pertama ya, pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain yang terkait dengan kompetisi tertentu yang dianggap berguna. Ya, contoh kayak training orang-orang yang mau bekerja mungkin ya. Yang kedua ada mapping. Sederhananya mapping adalah cara kita untuk menuangkan ide, gagasan atau konsep secara virtual atau diagram. Gambaran ini membantu kita untuk memudahkan cara kita untuk menuangkan ide. Seperti salah satu contohnya ketika kita sedang meeting atau rapat, kita ada ide nih, ada gagasan nih. Bagaimana kita memberitahunya kepada khalayak ramai agar mudah dipahami, yaitu dengan konsep mapping seperti itu. Yang ketiga ada plan writing. Nah, ini sedikit bahasa Inggris nih. Plan writing ada sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukan. Ini sangat penting untuk sebuah tahapan-tahapan capacity building. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu test plan. Test plan adalah dokumen yang berisi definisi, tujuan, dan sasaran pengujian dalam lingkup proyek. Tujuan pengujian dapat berupa pendekatan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan item untuk produksi. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah perencanaan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Ya, seperti itu. Perencanaan juga tentunya harus kita persiapkan dengan cara matang-matang, dengan perhitungan yang matang-matang agar tidak terjadi kesalahan dan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, seperti itu. Mungkin sedikit pemaparan tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah capacity building dari saya. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kami berdua dan umumnya bagi teman-teman yang nonton. Semoga bisa diambil sedikit atau banyaknya ilmu dari tentang pemaparan kami ini. Kami akhiri, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.